apa kabarnya? Sehat, semangat, sukacita. Oke, impak kita nih pada minggu ini bakal ditemani juga sama Kak Felmi nih, yang bakal mengiringi kita selama impak minggu ini. Nah, sebelum kita memulai impak kita mau saat teduh dulu yuk adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita mau nyanyi lagu Berlimpah sukacita di hatiku. Pada tahu kan? Nah, sekarang kita nyanyi bareng-bareng yuk. Suaranya yang keras. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa dulu yuk untuk pembuka impak kita minggu ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada saat ini di ibadah impak online kami. Tuhan Yesus berkati adik-adik klien kami dan juga kakak klien kami dalam impak kami minggu ini. Semoga semuanya berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semoga semuanya lancar dan juga agar firman-Mu ini Tuhan selalu adik-adik klien kami dapat dengar dan juga selalu ingat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita main satu lagu lagi nih. Yuk bangkit berdiri yuk semuanya yuk, biar makin semangat. Kita main lagu dari KC 140, Firman-Mu pelita. Tahu semua kan lagunya? Oke, nyanyi bareng-bareng ya, yang keras suaranya. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, pelita hidupku. Oke, silakan duduk adik-adik. Sekarang waktunya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yuk. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, pagi hari ini kembali kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, arahkanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat membaca dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan biarlah melalui firman yang kami dengar, kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu. Tuhan juga tolong ampunkan segala salah dosa kami, suci dan kuduskan kami ya Bapa, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Nah adik-adik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca dulu firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Kak Esther akan membacakan untuk adik-adik ya.
Ibrani pasal 1 ayat 1-4. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan firman kita pada pagi hari ini. Adik-adik sekarang boleh duduk diam sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, terima kasih Kak Esther sudah mendampingi untuk membacakan firman dan berdoa pada hari ini. Nah, adik-adik, hari ini Kak Alma akan membawakan cerita tentang firman Tuhan untuk adik-adik kelas tanggung ya. Nah, di sini Kak Alma mau bertanya sama adik-adik, apakah yang adik-adik pikirkan ketika adik-adik mendengar kata patuh? Ya, tentunya ketika adik-adik mendengar kata patuh, pasti yang dipikirkan adalah rasa berat hati untuk patuh ya. Karena biasanya hal-hal yang harus dipatuhi adalah suatu hal yang tidak disukai adik-adik. Contohnya patuh terhadap jam belajar di rumah. Karena adik-adik sudah lelah di dalam belajar di sekolah, membuat adik-adik menjadi terkadang tidak patuh terhadap jam belajar di rumah yang karena dirasa adik-adik sangat membosankan ya. Atau ketika di sekolah adik-adik mematuhi perintah dari Bapak Ibu guru untuk duduk diam di dalam kelas ya. Tentunya juga sangat sulit untuk adik-adik patuhi untuk duduk diam tenang belajar. Nah, adik-adik cerita firman Tuhan atau firman Tuhan pada pagi hari ini yang tadi kita sudah baca bersama-sama dengan Kak Esther, di mana kita mau belajar tentang suatu kepatuhan dan cepat tanggap Tuhan Yesus di dalam mematuhi kehendak Allah Bapa. Nah, kalau tadi adik-adik sudah baca kitabnya, di ayat yang pertama terdapat firman bahwa nantinya akan ada perantara di antara manusia, yaitu Yesus Kristus, yang dimana akan menjadi perantara manusia untuk dapat lebih mengenal lagi tentang Allah Bapa. Tuhan Yesus saja patuh ya terhadap perintah Allah Bapa. Nah, jika adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, adik-adik juga mau taat dan setia terhadap segala perintah dan patuh terhadap hal-hal yang baik ya. Sampai di sini cerita firman Tuhan yang dimana pesannya adik-adik agar dapat mematuhi segala perintah, hal-hal yang baik. Kita boleh mencontoh seperti Tuhan Yesus yang dimana Dia boleh cepat tanggap dan melakukan dan patuh terhadap perintah Allah Bapa ya. Baik, untuk itu Kak Alma punya aktivitas untuk adik-adik. Adik-adik menuliskan perintah yang ada di Alkitab yang menurut adik-adik susah untuk adik-adik lakukan beserta alasannya. Contohnya, Kak Alma kasih contoh, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semisalkan adik-adik tidak dapat melakukan atau tidak dapat patuh terhadap perintah tersebut, apa alasan adik-adik? Boleh dituliskan ya, lalu nanti dapat dikirimkan ke nomor WhatsApp Kak Alma, boleh di 0895 3481 57588
Atau adik-adik langsung posting ke Instagram dan tag langsung Pelkat PA Zebaot ya. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, barusan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kak Esther berharap firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar bisa adik-adik mengerti, terlebih lagi bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, kita akan tutup firman Tuhan dengan kita bersatu dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, boleh menetap di hati kami, terlebih lagi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, gimana nih firman yang dibawakan oleh kakak lainnya tadi? Tahu kan ceritanya kayak apa? Jangan lupa ceritanya tuh diingat terus juga ya. Tadi tuh tentang apa sih? Dan juga kita juga lakukan nih apa yang diperintahkan tadi tuh melalui firmannya. Kita biar jadi anak Tuhan yang baik ya. Oke, sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi, oke? Kita mau nyanyi dari KC 267 bait yang pertama. Kita nyanyi lagu Siapa yang berpegang. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengaguminya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan umatnya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah adik-adik, untuk pengumumannya minggu ini seperti biasanya kita masih ibadah impas secara online untuk minggu depan dan seterusnya. Nah, melalui YouTube GPB Zebaot Bogor ini, dan juga dari kelas TK, kecil, sampai tanggung. Nah, adik-adik, kalau ada aktivitas yang disampaikan oleh kakak layannya, adik-adik bisa kerjakan juga nih di rumah. Lalu bisa difoto juga nih, minta mama papanya untuk lapor nih ke kakak layannya. Aku udah buat nih, Kak. Nah, kirimkan ya lewat mana? Nah, nanti lihat aja di description box, pokoknya ada di bawah video ini keterangannya, dimana nanti lihat nih siapa nih kakak layannya yang bertugas untuk mengumpulkan video ataupun foto-foto dari aktivitas adik layan pada minggu ini maupun minggu-minggu seterusnya. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sekarang kita mau menutup impak kita nih pada minggu ini. Oke, kita mau satu dalam doa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, sikap yang baik. Dan juga nanti di akhir doa kita akan menyanyikan Bapak terima kasih ya, oke? Sudah semuanya adik-adik? Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau kami telah menyelesaikan impak kami pada minggu ini. Tuhan Yesus berkati sertai adik-adik lain kami Tuhan yang tadi sudah baca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong berkatilah mereka Tuhan, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan adik-adik lain kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik juga Tuhan. Sertai dan memimpin kami selalu Tuhan, masing-masing kami Tuhan. Di tengah situasi pandemi saat ini, Tuhan jaga kesehatan dan lindungilah kami selalu Tuhan, agar keadaan ini dapat cepat pulih dan kami bisa dapat berkumpul kembali di gereja-Mu ini Tuhan, di GPIB Zebaot Bogor Tuhan. Tuhan jaga lindungilah kami selalu Tuhan atas hari-hari dan berkat rahmat-Mu Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah.